salam dan bahagia. Nama saya Frederico Sangputra, NIM 2018 008158. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Ekstrinsik, Komunikasi, dan Komitmen Afektif terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada Kantor Dinas Sosial Yogyakarta. Izinkan saya untuk berterima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya. Yang pertama, Ibu Dr. Praekti, MSI. Yang kedua, Bapak Ignatius Soni Kurniawan, SE, MSc. Latar belakang. Karyawan adalah sumber daya manusia atau SDM yang merupakan aset penting dalam suatu perusahaan. Karyawan sebagai perencana dan pelaksana, bahkan pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan suatu tujuan perusahaan di tempat bekerja. Suatu perusahaan harus dapat mengelola dengan baik berbagai cara seperti melalui proses rekrutmen yang kompetitif, pelatihan, dan sistematis dalam upaya peningkatan kepuasan kerja karyawan, peningkatan pendidikan karyawan, dan pemberdayaan karyawan. Permasalahan tentang kepuasan kerja kerap muncul di suatu perusahaan atau organisasi dan menyebabkan munculnya berbagai persoalan yang dapat menghambat produktivitas kerja. Yang kemudian, rumusan masalah. Yang pertama, apakah motivasi ekstrinsik berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Yang kedua, apakah komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Yang ketiga, apakah komitmen afektif berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Kemudian kerangka berpikir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel terikat, yaitu motivasi ekstrinsik, komunikasi, dan komitmen afektif terhadap variabel bebas, yaitu kepuasan kerja karyawan. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Kemudian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh para pegawai pada kantor dinas sosial Yogyakarta dengan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 60 pegawai. Kemudian pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan teknik sampling jenis atau sensus. Jumlah sampel yaitu 60 orang. Kemudian data primer dan diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kemudian uji validitas. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Menunjukkan hasil pengolahan data uji validitas semua item pernyataan dari setiap variabel independen, yaitu motivasi ekstrinsik, X1, komunikasi, dan komitmen afektif. Dari hasil pengolahan diperoleh hasil R hitung lebih besar daripada R tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dari tiap variabel yaitu motivasi ekstrinsik, komunikasi, komitmen afektif, dan kepuasan kerja dinyatakan valid. Kemudian uji reliabilitas. Perhitungan koefisien Cronbach alpha dari keempat variabel di atas lebih besar dari 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dari tiap variabel independen dan dependen adalah reliable. Kemudian uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari asumsi sebesar 0,701 yang dapat dikatakan nilai asumsi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas menunjukkan bahwa setiap variabel independen mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel dependen. Kemudian uji heterokedasitas menunjukkan bahwa
berdasarkan output hasil pengujian heterosedasitas dengan metode Gleiser di atas memiliki nilai signifikan variabel independen dengan nilai lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasititas. Kemudian analisis regresi berganda. Kemudian uji T, uji statistik secara parsial pada tabel uji T pada X1 memperoleh nilai T hitung sebesar 3,860 dan T tabel sebesar 2,003 sehingga T hitung lebih besar dari T tabel. Dengan nilai signifikan 0,00, nilai tersebut lebih kecil dari 0,005. Maka HA diterima, artinya motivasi ekstrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang kemudian, hipotesis kedua dari uji T yaitu komunikasi. Diketahui bahwa variabel komunikasi memperoleh nilai T hitung sebesar 1,448 dan T tabel sebesar 2,003. Sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel dengan nilai signifikan 0,153. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya variabel komunikasi tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kemudian hipotesis 3 untuk uji T X3 memperoleh nilai T hitung sebesar 9,055 dan T tabel sebesar 2,003 sehingga T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai signifikan 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan H diterima. Artinya komitmen afektif berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kemudian uji F. Pada tabel di sini dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga motivasi ekstrinsik, komunikasi, dan komitmen afektif secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel kepuasan kerja. Kemudian kesimpulan, motivasi ekstrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian komunikasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian komitmen afektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian motivasi ekstrinsik dan komunikasi dan komitmen afektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja secara simultan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.